Selayaknya orang yang baru pertama kali pacaran, Sujeong dan Juyeon ingin menghabiskan banyak waktu bersama. Namun mereka khawatir kalau ada yang melihatnya. Bahkan sesaat setelah mereka berpisah, Juyeon langsung mengirim pesan berbunyi, "Aku mencintamu," membuat hati Sujeong berbunga-bunga ketika membaca pesannya. Sementara di restoran Sulo, Hajin menolak keinginan salah seorang pelanggannya yang meminta nomor teleponnya agar mereka bisa bertemu di luar restoran. Hingga saat ini, Hajin belum ingin menjalin hubungan dengan seorang pria karena dia belum tertarik untuk melakukannya. Berbeda dengan Hajin, Shinwon yang merasa kalau dia tidak lagi punya harapan untuk menjalin hubungan dengan Hajin, memutuskan berhenti mengikuti sosial media milik restoran Sulo. Namun di sebuah pesta, Hajin kembali bertemu dengan Shinwon dan Hajin tahu kalau Shinwon berhenti mengikuti media sosialnya. Hajin bercerita kalau dia bercerai dengan suaminya yang bahkan sudah berpacaran dengannya selama 10 tahun karena suaminya berselingkuh. Namun sekarang dia baik-baik saja. Hajin tidak habis pikir ketika seseorang bertanya apakah dia baik-baik saja. Haruskah dia berpura-pura kalau dia tidak baik-baik saja? Shinwon pun kadang frustrasi dengan penilaian seseorang yang menganggapnya tidak tulus padahal dia selalu tulus ketika melakukan sesuatu. Mendengar itu, Hajin kembali teringat ketika dia melihat Shinwon beberapa kali mendatangi restonya, namun tak masuk dan hanya kembali begitu saja. Setelah percakapan panjang, Hajin akhirnya mengungkapkan kalau dia tidak keberatan jika dia dan Shinwon harus menjalin hubungan. Juyeon yang kasmaran mendatangi rumah Sujeong di akhir pekan. Saat Tuan Baek memergokinya, Juyeon beralasan kalau dia ingin mengambil dokumen penting milik perusahaan yang dititipkan di rumah Sujeong kemarin. Sebenarnya Tuan Baek sudah curiga dengan hubungan anaknya, namun dia pura-pura memuji Juyeon sebagai seorang workaholic seperti anaknya. Juyeon pun masuk ke dalam loteng, tempat Sujeong menyimpan barang-barang miliknya. Dan saat keluar dari ruangan itu, Juyeon melihat banyak paku tertancap di pintu kamar Sujeong. Sujeong mengalihkan pembicaraan ketika Juyeon bertanya mengenai paku-paku tersebut. Saat Juyeon di kamar mandi, Juyeon dikejutkan dengan kedatangan Subin yang secara tiba-tiba masuk ke kamar mandi ketika Juyeon berada di dalamnya. Tuan Baek bilang kalau knob pintu kamar mandinya rusak dan terkadang masih bisa terbuka dari luar meski sudah dikunci. Subin terlihat tidak bersahabat melihat kedatangan Juyeon di rumahnya. Subin yang bisa mencium hubungan Juyeon dan kakaknya, khawatir kalau kakaknya akan terluka mengingat Juyeon adalah pewaris Yongsung. Karena meski Juyeon terlihat tulus, belum tentu keluarganya akan merestui hubungan mereka. Hari itu meskipun akhir pekan, Juyeon benar-benar sedang menemui seorang klien dari perusahaan Artita yang akan bekerja sama dengan Yongsung Department Store. Saat menunggu klien itu, Juyeon bertanya pada sekretaris Kwon, kenapa sekretaris Kwon mau memberitahunya kalau ketua Jung akan datang ke rumahnya kemarin. Juyeon mengira kalau sekretaris Kwon rela melanggar perintah ketua Jung demi membantunya, padahal sekretaris Kwon sudah bekerja dengan ketua Jung lebih dari 20 tahun lamanya. Sekretaris Kwon beralasan kalau dia tidak membantu Juyeon, melainkan dia hanya ingin memastikan agar jadwal ketua Jung berjalan tepat waktu. Sekretaris Kwon berharap penerus Yongsung adalah orang yang bisa meneruskan visi ketua Jung. Pagi itu sebelum berangkat ke kantor, Juyeon menghubungi Sujeong yang berpesan agar mereka berhati-hati selama di kantor agar hubungan keduanya tidak ketahuan oleh orang lain. Meski sama-sama berjanji untuk bisa menahan diri, nyatanya perasaan itu sangat sulit untuk disembunyikan. Junsu tiba-tiba bertanya mengenai kencan buta yang dilakukan oleh Sujeong kemarin, membuat Juyeon menjadi kesal meski Sujeong dengan tegas mengatakan kalau dia menolak teman kencannya itu. Juyeon menjadi semakin kesal ketika Junsu bilang kalau Sujeong hanya cocok dengan pria penyabar yang usianya lebih tua darinya dan melarangnya berpacaran dengan pria yang lupa kalau dia pernah menciumnya. Karena ucapannya itu, Junsu pun disuruh menghancurkan bertumpuk-tumpuk kertas di ruangan Juyeon dan diawasi secara langsung oleh Juyeon. Junsu kembali hampir memergoki keduanya bersama ketika Juyeon berusaha memegang tangan Sujeong yang saat itu sedang memfotokopi beberapa dokumen. Untuk menyembunyikan hubungan mereka, Sujeong berpura-pura memarahi Juyeon yang tidak bisa menggunakan mesin fotokopi. Juyeon pun ngambek dan Sujeong berusaha menjelaskan kesalahpahaman di antara keduanya. Namun lagi-lagi mereka terpergok oleh karyawan Yongsung yang membuat Sujeong kembali berpura-pura memarahi Juyeon. Namun kali ini Juyeon benar-benar merajuk, sehingga Sujeong harus bekerja keras menjelaskan kesalahpahaman di antara keduanya lagi, sampai Juyeon menjadi luluh dan menciumnya. 오락실 같이 Saat mendatangi Salo, Hajin bercerita kalau kini dia sudah memiliki seorang pacar. Sujeong terkejut karena pacar Hajin ternyata adalah Shinwon, rekan satu kantornya. Awalnya Sujeong khawatir karena selama ini Shinwon terkenal sebagai tukang selingkuh.
Namun Hajin menjelaskan kalau Shinwon berpacaran dengan wanita lain ketika hubungan lamanya sudah berakhir. Jadi dia tidak bisa disebut berselingkuh. Keesokan harinya dalam rapat yang membahas tentang kontrak kerjasama Yongsung Department Store dengan beberapa brand. Seorang pegawai dari tim 2 yang masih dalam tahap negosiasi dengan sebuah brand, memuji tim 1 yang dianggap bisa menyelesaikan kontrak dengan cepat karena adanya Sujeong yang menyelesaikan pekerjaan sulit di tim mereka. Ketua tim pemasaran 1 menjadi naik darah karena ucapan dari tim 2 itu. Saat rapat selesai, senior dari tim pemasaran itu bertanya apakah Sujeong sudah tidur dengan Juyeon karena mereka terlihat akrab dan Sujeong selalu dipuji oleh Juyeon. Dia tahu kalau Sujeong selalu bekerja keras, namun baru kali ini Sujeong bisa bekerja sama dengan manajer umum. Apakah Sujeong merayunya karena Juyeon adalah pewaris Yongsung? Sujeong yang kesal, menantang seniornya untuk mengatakan itu di hadapan banyak orang, karena dia butuh saksi jika ingin menuntutnya. Sujeong kemudian melaporkan tentang pembangunan interior untuk merek mewah yang sepertinya tidak akan mudah dilakukan apalagi mereka belum menandatangani kesepakatan dengan merek Artita. Tapi Juyeon sudah berhasil menyelesaikannya sehingga pembangunan bisa segera dimulai dan promosi besar-besaran bisa segera dilakukan. Sujeong memuji apa yang dilakukan oleh Juyeon sebagai sesuatu yang keren, membuat Juyeon merasa senang mendengarnya. Untuk memastikan pembaruan berjalan lancar, hari itu Juyeon melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Sujeong sepanjang hari. Namun begitu Juyeon menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke hotel, Jian yang sudah rindu ingin bertemu Sujeong beralasan kalau dia ingin membaca komik yang dia titipkan di rumah Sujeong. Sujeong pun kemudian mencarikan komik yang dimaksud oleh Juyeon. Namun saat mencari komik tersebut dia menemukan sesuatu yang mengingatkannya kembali pada cinta pertamanya, naga api hitam. Begitu Juyeon sampai di depan rumahnya, Sujeong langsung menunjukkan kalung rantai milik naga api hitam dan bertanya apakah Juyeon adalah sang naga api hitam. Akankah hubungan keduanya kandas setelah mereka mengetahui identitas mereka masing-masing? 그만해요, 우리.